Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, marilah kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi daripada keburukannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah memberikan jalan keselamatan bagi kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan besok di hari kiamat kita semuanya insya Allah bisa mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, kita doakan juga teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada hari ini karena banyak halangan sakit atau halangan-halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, segera menolongnya sehingga bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik yang berbahagia dan saya hormati, pada kesempatan kuliah kali ini saya akan menyampaikan dan berdiskusi kepada kalian semua tentang Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan materi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kita akan mengetahui bahwa kedudukan yang tepat dari Pancasila ini adalah dasar negara Republik Indonesia. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, bahwa kemerdekaan itu dilakukan dengan jalan yang sesingkat-singkatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa ini didasarkan pada Pancasila itu, yaitu yang pertama, negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, negara berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ketiga, negara didasarkan pada persatuan Indonesia. Lalu keempat, negara didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang itu meskipun tidak disebut secara eksplisit sebagai Pancasila, tetapi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan secara tegas dan jelas bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila itu. Jadi ketika kita memahami Pancasila sebagai dasar negara, tentu kita punya beberapa pokok pikiran ya. Tapi saya akan menjelaskannya ke dalam 3 pokok pikiran saja, yaitu satu, Pancasila sebagai landasan hukum. Jadi Pancasila sebagai landasan hukum ini merupakan landasan di dalam melakukan pembuatan hukum atau undang-undang dasar maupun undang-undang turunannya itu. Jadi landasan filosofisnya dari setiap peraturan perundang-undangan, setiap undang-undang atau setiap aturan-aturan dan keputusan-keputusan pemerintah itu harus didasarkan pada landasan filosofis Pancasila sebagai landasan hukumnya itu. Makanya setiap keputusan-keputusan dari pemerintah maupun undang-undang dibuatnya itu harus didasarkan pada Pancasila. Ya paling tidak didasarkan pada atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa atau atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa, maka kami memutuskan bahwa setiap orang Indonesia harus beragama dan memiliki kepercayaan terhadap Tuhan sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Gitu misalnya itu ya, kalau kita bikin peraturan sebagai pejabat pemerintah. Jadi yang disebut dengan landasan hukum Pancasila itu adalah menjadikan landasan filosofis untuk menetapkan suatu hukum, baik yang dibuat oleh legislatif DPR maupun oleh eksekutif pemerintah dengan membuat peraturan-peraturan pemerintah itu. Karena itu semua peraturan hukum atau peraturan-peraturan pemerintah yang dibikin di Indonesia ini memang tidak boleh keluar dari roh Pancasila itu, landasan filosofis Pancasila, pondasi dari Pancasila
Itu ya, paham ya jadi ya. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi karena di Indonesia ini banyak ideologi ya. Ada ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, ada Islamisme, ada Marxisme, ada sosialisme, ada ideologi apalagi materialisme, hedonisme, terorisme, dan sebagainya. Itu di dalam masyarakat akibat dari perubahan global, baik akibat bangsa kita itu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi dari beragam ideologi itu, negara menganut satu ideologi yaitu Pancasila itu ya. Jadi ideologi negara kita itu bukan Marxisme, bukan kapitalisme, bukan yang lain-lainnya, tetapi adalah ideologi Pancasila. Jadi para pejabat kita, para pemimpin pemerintah kita itu mau tidak mau harus memegang teguh ideologi Pancasila ini di dalam menjalankan pemerintahan maupun menjalankan acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kenegaraan itu ya. Misalnya membuat peraturan beasiswa kepada para mahasiswa yang tidak mampu ya. Itu ideologinya dasarnya adalah keberpihakan terhadap sila kelima, misalnya keadilan sosial, agar tidak hanya orang-orang kaya saja yang bisa kuliah, tetapi juga mahasiswa yang tidak kaya bisa kuliah. Itu ideologinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya. Itu ideologi. Jadi ideologi itu ilmu tentang ide, tapi ide-ide ini, logos ini, ilmu tentang ide-ide ini kemudian diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Itu ideologi. Maka ideologi sosial itu merupakan roh dari gerakan sosial atau gerakan politik atau gerakan ekonomi atau gerakan bernegara gitu ya. Harus ada ideologinya yang menjadi pedoman di dalam melakukan aksi-aksi atau tindakan nyata di dalam melangsungkan sebuah pergerakan atau kebijakan atau perubahan itu ya. Itu yang pokok pikiran kedua yang kita pahami dari Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem nilai. Jadi sistem kehidupan, nilai kehidupan berbangsa dan bernegara ini, nilai-nilai itu ya menjiwai dari para penyelenggara negara. Syukur juga menjiwai bangsa Indonesia ini. Tapi yang pokok adalah para penyelenggara negara, para pejabat, para pemimpin pemerintahan ini harus menjiwai nilai-nilai Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila ini menyangkut etika ya. Nilai itu ada etika, ada estetika. Etika itu ada yang baik dan buruk, estetika itu ada yang indah dan tidak indah. Dan ketika Pancasila menjadi sebuah sistem nilai ini, maka nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang diderivasikan dari 5 sila itu, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, terus persamaan, musyawarah itu, terus persatuan itu harus bisa menjadi cara pandang nilai-nilai itu di dalam melakukan tindakan-tindakan politik maupun tindakan-tindakan kebijakan yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan dan terutama para pemimpin dan para pejabat negara ini. Sehingga nilai-nilai Pancasila itu kemudian menjadi sistem nilai yang bisa hidup juga di dalam masyarakat karena dicontohkan atau diteladankan oleh para pemimpin negara ini. Saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusikan di lain kesempatan atau di tempat-tempat lain di mana saja kita bertemu, karena menuntut ilmu itu kan sepanjang masa ya, tidak harus dibatasi oleh ruang kelas, dibatasi oleh usia, dibatasi oleh jam. Nggak, pada prinsipnya menuntut ilmu itu ya long life ya, seumur hidup kita menuntut ilmu, dan ilmu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan intelektual dan kematangan kepribadian kita. Silakan absen juga di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.